beberapa kali kami berkunjung ke daerah, biasanya kami mengkonsolidasikan partai, kita bertemu. Pada saat pertemuan partai di PDI Perjuangan, kami selama ini mampir, kami berkunjung, bersilaturahmi, berkoordinasi dengan P3. Rasanya sekarang tambah satu lagi PR, saya mengunjungi kantor Perindo, sehingga nanti kita bisa mendapatkan masukan-masukan sehingga rampak barisan kita dalam bergerak bisa lebih lancar, dan insya Allah dengan doa Ibu, dengan semangat kita semuanya, kita akan memenangkan ini satu putaran. Ini yang saya bisa sampaikan. Terima kasih atas dukungannya. Partai Persatuan Pembangunan untuk memberikan sumbangsih nyata bagi pembangunan bangsa Indonesia dalam program percepatan pembangunan. Insya Allah. Jadi hari ini ya resmi insya Allah Pak Sandi akan bergabung bersama dengan Partai Persatuan Pembangunan. Partai Persatuan Pembangunan adalah memenangkan P3, mensukseskan seluruh tahapan pemilu yang diikuti oleh Partai Persatuan Pembangunan. Setelah itu tentu ada capaian-capaian lain yang nanti akan menjadi bagian dari tugas yang akan diberikan, kepercayaan yang akan diberikan kepada Mas Sandi dalam memenangkan atau dalam ikut bersama-sama memenangkan P3, termasuk nanti dalam tahapan Pilpres. Tentu sesuai dengan amanat Rapimnas di Jogja, bahwa yang pertama tentu kita mengusung Pak Ganjar, yang kedua untuk cawapres ya kita akan dorong dari tokoh yang ber-KTA P3 atau dari kader Partai Persatuan Pembangunan. Yang pertama tentu menjadi bagian dari tim ya pemenangan P3 di pemilu 2024, dan yang kedua peluang Mas Sandi tentu semakin besar untuk menjadi satu nama yang akan dibawa oleh Partai Persatuan Pembangunan ke meja perundingan bersama-sama dengan PDI Perjuangan, bergabung dengan Partai Persatuan Pembangunan. Kita punya tahapan lagi, insya Allah besok hari Jumat Sabtu kita akan melaksanakan Rapimnas, Rapat Pimpinan Nasional, yang nantinya akan menjadi ya forum untuk bagaimana ya terkait dengan Mas Sandi ini. Saya katakan bahwa kalau melihat jejak bahwa Rapimnas itu mengamanatkan nanti cawapres itu ya diharapkan adalah tokoh yang ber-KTA P3, mereka yang bergabung bersama-sama dengan P3, dan insya Allah ya kalau Pak Sandi hari ini menerima kartu Partai Persatuan Pembangunan, berarti peluang Mas Sandi akan semakin besar ya menjadi calon atau sosok yang akan diusulkan. Saya adalah seorang relawan yang terlibat dalam memperjuangkan Ganjar Pranowo jauh sebelum PDIP mengumumkan Ganjar Pranowo sebagai capres. Dan kita grup relawan ini itu biaya sendiri, kerja keras gitu ya. Jadi kalau dikatakan misalnya bahwa bagus tingginya suara Ganjar itu ditentukan sebetulnya karena kerja partai, kami sih sebagai relawan akan mengatakan, well, kami kerjanya jauh lebih awal ya. Tapi bukan itu poinnya. Poinnya adalah saya adalah pendukung Ganjar sampai sekarang ya. Nah kemudian sekitar awal Mei barangkali ya, saya mendapat informasi tentang kontrak politik tersebut yang disebut katanya ada 4 poin ya. Yang salah satunya adalah soal penentuan kabinet itu akan ditentukan oleh partai politik, bukan oleh Pak Ganjar. Ketika itu sudah menyeruak, itu di kalangan relawan itu sudah banyak dibicarakan. Sejumlah, tentu saja narasumbernya tidak mungkin saya sebut namanya ya, tapi adalah narasumber yang saya percaya. Tapi tentu saja saya tidak begitu saja menerima itu sebagai sebuah fakta ya. Saya menyebutnya itu sebagai kabar. Walaupun orang yang menyebutnya kepada saya adalah orang yang menurut saya bisa diandalkan informasinya. Tentu saya tidak ada. Kalau saya sudah baca kontrak politiknya,
itu tentu saja menjadi sesuatu yang tidak perlu saya pertanyakan kembali kan, itu pasti sudah benar. Nah itu nggak ada. Tapi bayangkan dari awal Mei itu sudah muncul sebetulnya isu itu, ya. Anda bisa cek dengan para relawan. Saya yakin umumnya yang terutama yang besar-besar akan bisa membenarkan salah satu mengkonfirmasi apa yang saya ceritakan ini, ya. Nah, tapi kemudian perlahan-lahan teman-teman relawan ini mulai bilang ke saya, kan saya adalah seorang dewan pembina di sebuah grup relawan. Bang, ini kalau ternyata sebetulnya yang menentukan nantinya kabinet ini adalah bukannya Pak Ganjar, melainkan PDIP, apa perlu kita berjuang untuk memenangkan Ganjar dengan cara sespartan yang kita lakukan? Bocor, video Ganjar ketemu oligarki atur 1 putaran. Warganet, negara tidak berdaulat. Dikutip dari sumbawanews.com, Jakarta. Video pertemuan calon presiden Capres Ganjar Pranowo yang bertemu pengusaha Tionghoa beredar luas via sosial media Twitter. Dikutip sumbawanews.com Senin 12 Juni 2023 dari akun opposite 6890 opposite 6890 mengunggah sebuah video berdurasi 47 menit. Berdurasi 47 detik memperlihatkan saat Ganjar mengajak para pengusaha Tionghoa ini untuk bergabung dalam tim Ganjar agar memenangkan Pilpres 2024 1 putaran. Kira-kira apa yang dibahas di meja makan? Ada terlintas seperti bahas 1 putaran, tanya opposite 6890 dalam narasi yang diunggah Minggu 11 Juni 2023. Warganet lainnya langsung merespon unggahan opposite ini. Negara yang udah gak berdaulat, hampir di semua lini diatur dan dikendalikan oleh oligarki. Tulis akun _doi motor. Akun _Rabu Pahing menilai wajah-wajah di video tersebut layaknya bandit. Muka-mukanya jelek semua, omongan udah kayak mafia bandit semua. Gak ada yang mikir kepentingan masyarakat, cuma mikir perutnya sendiri. Gak bakal gue pilih lo _Ganjar Pranowo, cuitnya. Sementara akun Indonesia Jaya _Republik Indonesia melihat Indonesia hanya diatur oleh segelintir orang. Indonesia yang begitu besar ditentukan oleh segelintir orang. Apa rakyat mau diam saja? Unggahnya. Kira-kira apa yang dibahas di meja makan? Ada terlintas seperti bahas 1 putaran, tanya opposite 6890 dalam narasi yang diunggah Minggu 11 Juni 2023. Warganet lainnya langsung merespon unggahan opposite ini. Negara yang udah gak berdaulat. Akun _Rabu Pahing menilai wajah-wajah di video tersebut layaknya bandit. Muka-mukanya jelek semua, omongan udah kayak mafia bandit semua. Gak ada yang mikir kepentingan masyarakat, cuma mikir perutnya sendiri.